Asyiknya bisa berlarian di alam bebas ya sob. Taman Nasional Waikambas di Lampung adalah rumah bagi 250 ekor gajah Sumatera teman. Dengan luas sekitar 125.000 hektar, Sobat Totan ini pasti bahagia banget deh tinggal di sini. Bentar, dilihat dari atas begini, kok rumah kalian gak ada pagarnya sih sob? Maksud Totan, rumah kalian berdampingan dekat dengan lahan warga. Duh, Totan jadi berpikiran buruk nih. Waduh, kenapa banyak warga berkumpul? Prediksi Totan bener nih kayaknya. Paman, sabar ya Paman. Teman, Sobat Totan si gajah sangat meresahkan warga yang tinggal berdampingan dengan habitat si gajah. Di malam hari, gajah-gajah liar akan menerobos hutan dan menyerang ladang dan sawah milik warga. Makanya, saat musim tanam begini, tiap malam warga akan ronda menjaga ladang mereka dari serangan para gajah. Konflik antara gajah dengan manusia gak cuma terjadi di Lampung, tapi juga di Aceh. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, konflik gajah dengan masyarakat di sana semakin memanas. Ya depan bang, dah belakang. Tahun lalu saja ada lebih dari 100 kasus yang terjadi. Nah, untuk mengatasi masalah ini, pihak BKSDA Aceh telah mendirikan Conservation Response Unit atau biasa disebut CRU yang merupakan kelompok patroli gajah. Yap, gajah-gajah liar yang masuk ke pemukiman dan perkebunan warga akan dikirim kembali ke habitatnya oleh gajah-gajah jinak ini. Proses menggiring gajah liar kembali ke habitatnya butuh waktu yang tidak sebentar loh. Bisa makan waktu seharian. Biasanya gajah jinak akan berada di belakang gajah liar saat menggiringnya sampai ke habitatnya. Tidak selalu menurut. Beberapa kali terjadi juga perlawanan dari gajah liar kepada gajah jinak loh, yang berujung luka di tubuh gajah jinak. Yang sabar ya sob. Meskipun bukan satu-satunya solusi, keberadaan patroli gajah ini sangat membantu dalam penyelamatan gajah dari perburuan dan pembunuhan. Akibat konflik ini, ribuan hektar lahan perkebunan di Aceh mengalami kerusakan. Gajah juga tak segan merusak rumah yang ditemuinya. Ini bikin masyarakat kesal. Lalu yang terjadi, muncul tindakan meracuni, menjerat, hingga memasang segala ranjau untuk menghalangi gajah masuk ke kawasan manusia. Tapi, apakah itu 100% kesalahan gajah? Meskipun memiliki otak, namun gajah tidak dapat berpikir seperti manusia loh teman. Faktanya, daya ingat gajah cukup kuat. Ia akan selalu ingat wilayah yang pernah ia singgahi. Dan ia akan kembali ke wilayah tersebut setelah 5 tahun. Dan ternyata, wilayah yang ia anggap habitatnya kini telah berubah menjadi pemukiman atau perkebunan warga. Namun, Otan juga tidak bisa menyalahkan manusia. Karena perkembangan manusia dan kebutuhannya juga semakin meningkat setiap tahunnya. Oh iya, kembali ke pasukan patroli gajah. Gajah-gajah yang menjadi anggota adalah gajah liar yang diselamatkan loh. Yap, dari gajah liar dilatih menjadi jinak. Keren! Oh no! Paman-paman ini pasti mau berbuat jahat sama sobat-sobat Otan. Wah, Otan gak boleh tinggal diam. Tenang. Paman-paman ini bukan penjahat kok. Mereka juga merupakan anggota dari CRU loh. Dan inilah gajah-gajah liar yang ditangkap atau ditemukan dalam keadaan sakit. Mereka sedang dalam masa perawatan.
Sienna dan Amoy ini contohnya. Keduanya bahkan mendapat perawatan khusus loh. Selain karena umurnya yang sudah tua, juga untuk memulihkan dari racun dalam tubuhnya akibat perburuan manusia. Perawatan yang diterapkan terbilang sederhana, namun sangat berpengaruh pada psikologis mereka loh. Seperti mandi dan bermain air. Tahu kan kalau gajah sangat menyukai air? Yap, dengan belalainya yang memiliki 50.000 otot, ia mampu menyedot air hingga sebanyak 10 liter loh. Kalau Otan sih sudah kembung. Kecepatan belalai menyedot airnya pun sungguh luar biasa. Sekitar 540 km per jam atau 150 meter per detik. Itu setara dengan 30 kali kecepatan bersin manusia loh. Keren maksimal sob. Yuhu, saatnya manicure and pedicure. Telapak kaki adalah bagian paling rentan pada gajah, karena awal mula penyakit dapat bermula dari sini. Jangan lupa beri antiseptik untuk mencegah infeksi ya. Wih, tahu saja deh si paman kalau Otan lagi lapar. Salah. Maaf, ini jatah makannya Sienna dan Amoy. Kalau Otan ganggu, sudah pasti mereka kurang. Secara tubuh mereka kan besar-besar. Ayo, makan yang lahap ya sob, biar kalian cepat kembali pulih. Up. Oke. Nah, pelatihan untuk mengasah daya ingatnya dan bermain juga perlu dilakukan. Ini sangat berpengaruh dalam mengurangi tingkat stres mereka loh. Meskipun bertubuh besar, sobat Otan ini sangat suka diajak berlari. Gajah mampu berlari dengan kecepatan 39 km per jamnya loh. Ini sama dengan menggunakan gigi 2 pada motor 100 cc. Keren maksimal kamu sob. Hop. Wih, ternyata gajah jago juga ya main bola. Meskipun usia Opa Theo nggak muda lagi, tapi tendangan sobat Otan ini masih kencang teman. Paman Mahut sampai jatuh bangun gitu. Bisa nih ikut turnamen sepak bola gajah U50.